Shalom, puji Tuhan kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Nah saudara, di dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, dampak ya, dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setiap tahun kita mesti peringati ya. Nah saudaraku yang kekasih, ternyata kenaikan Yesus itu memiliki dampak di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dampak itu artinya adalah menjadi ada satu akibat yang terjadi pada seseorang. Nah dalam hal ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memiliki dampak bagi murid-muridnya. Haleluya. Nah kita baca dulu ayatnya di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat naik ke surga. Luar biasa. Ya, Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku, Tuhan yang kita sembah dan kita puji adalah Tuhan yang berbeda dari keyakinan yang lain. Tuhan yang kita puji dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turun dari surga, tapi dia kembali lagi naik ke surga. Dia turun ke dalam dunia ini untuk melakukan satu tindakan menolong orang-orang yang bermasalah, yang berdosa, ya. Tetapi kemudian dalam kemenangannya dia naik kembali ke surga, ya. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi kita bersyukur bahwa kenaikan Yesus Kristus ternyata berdampak di dalam kehidupan setiap orang percaya. Haleluya. Nah, saudaraku, perlu kita pahami bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah, dan benar-benar Yesus itu telah naik ke surga. Haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 di situ kita bisa memperhatikan, melihat bahwa benar-benar Yesus naik ke surga ini bukan cerita dongeng, bukan cerita bohong, bukan cerita sebelum tidur, tapi benar-benar adalah fakta sejarah. Kenapa saudara? Karena kenaikan Yesus Kristus itu tertulis di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Dan juga ada saksinya. Saksi sejarah itu ketika murid-murid berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Yesus naik terangkat ke surga. Haleluya. Nah, di samping itu ada yang meneguhkan. Ketika murid-murid Yesus menengadah ke langit, melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tanpa disadari malaikat ada di antara mereka dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong? Dia yang naik itu, dia akan turun kembali." Saudaraku yang kekasih, Yesus yang naik itu akan turun kembali. Itu diteguhkan oleh malaikat. Jadi benar-benar kenaikan Yesus Kristus itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri karena tercatat di dalam Alkitab. Kemudian ada yang menyaksikan peristiwa itu dan ada pula yang meneguhkan kejadian itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, puji Tuhan. Kalau kita pahami, ada 4 tokoh yang pernah mengalami pengangkatan. 4 tokoh di dalam Alkitab disebutkan di sana. Nah, yang pertama adalah Henokh. Henokh ini adalah seorang yang hidup takut sama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan Alkitab mengatakan maka Henokh tidak ditemukan lagi karena Henokh sudah diangkat
oleh Allah. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan diangkat oleh Allah. Haleluya. Yang kedua, Musa. Memang Musa ini adalah seorang yang menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri Kanaan. Tetapi ketika Musa melakukan satu tindakan yang salah, ya, ketika Allah berkata kepada Musa, kamu berkatalah kepada batu itu, maka batu itu akan mengalirkan airnya untuk menjadi, ya, minuman bagi bangsa Israel di dalam perjalanan. Tetapi Musa karena jengkel kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, saudara, maka dia tidak hanya berkata-kata kepada batu itu, tetapi batu itu dipukul. Memang benar, air keluar. Tapi Musa telah bersalah. Musa telah melanggar firman Allah. Itu sebabnya kemudian Allah berfirman, engkau tidak akan masuk, engkau hanya melihat saja Kanaan itu, tapi kamu tidak akan pernah masuk ke sana. Dan benar, akhirnya ketika Musa berada di atas gunung Nebo, dia mati di sana. Tetapi kemudian mayatnya tidak ditemukan lagi. Memang dia mati, tapi mayatnya tidak ditemukan. Nah, di dalam kitab Yudas, ya, surat Yudas itu dikatakan bahwa Mikael itu berebutan dengan si iblis tentang mayat Musa ini. Jadi ketika Mikael ini membawa mayat Musa, ini iblis tidak terima, mau direbut, dirampas. Ya, itu peristiwa seperti itu. Dan yang ketiga, Elia. Elia adalah nabi di antara Israel yang dia punya murid namanya Elisa. Dan satu saat Elisa melihat, ya, bahwa ada kereta berapi, bukan kereta api, ya, kereta berapi dari api yang kemudian datang, dan Elia naik ke atasnya, dan Elia terangkat bersama dengan kereta itu hidup-hidup. 3 tokoh. Dan yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri, yang tadi kita sudah mengerti sejarahnya, peristiwanya, apa yang terjadi, bagaimana dia naik ke surga. Luar biasa, ada 4 tokoh. Tetapi saudara perlu disadari bahwa ternyata masih ada satu lagi yang akan terangkat ke surga. Siapa itu? Itulah saudara dan saya. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang nanti satu saat akan bersama-sama terangkat ke surga ketika Tuhan Yesus datang, dan kemudian orang yang mati di dalam Kristus itu dibangkitkan terlebih dulu, tubuhnya diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian kita yang masih hidup juga diubah dalam tubuh kemuliaan, dan kemudian bersama-sama naik ke surga. Luar biasa ini janji Tuhan, saudara, ya. Satu saat kita tinggalkan bumi yang penuh dengan susah payah ini, dan kita tinggalkan, kita akan naik bersama-sama Tuhan, naik ke surga. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, haleluya. Sebab itu jangan sedih, ya. Jangan saudara merasa sedih kalau sampai hari ini saudara kepingin naik pesawat tapi nggak pernah bisa, nggak pernah keturutan. Jangan sedih, saudara. Ya, nanti ada saatnya ketika Tuhan Yesus datang. Nah, kita akan terbang bersama-sama. Pesawat bisa jatuh, tetapi kalau kita naik bersama Tuhan, kita langsung naik dan kembali lagi. Luar biasa, ya. Pengangkatan itu benar-benar terjadi. Haleluya. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita melihat betapa murid-murid pasti dia akan merasa kehilangan. Kenapa? Ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, semuanya serba terjamin. Makanan saja mereka tidak perlu takut, karena Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan saja. Cukup 5.000 orang itu, baru laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Jadi betapa senangnya kalau mereka bisa mengiring Tuhan, karena ya kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Luar biasa. Tetapi
Bagaimana ini? Tuhan Yesus telah pergi meninggalkan dia, meninggalkan mereka semua. Tapi saudara, kita perhatikan Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan. Walaupun Tuhan naik ke surga, tetapi ternyata dia tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Haleluya. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain setelah aku pergi. Akan datang seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, janjinya sebelumnya dia berkata, dia akan kirimkan, akan mintakan seorang penolong untuk menyertai kita semua. Haleluya. Hanya syaratnya saja, saudara ya, bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5 dikatakan, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama, mereka melarang meninggalkan Yerusalem. Saudara, dilarang meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka disuruh tinggal di situ, menantikan, menunggu janji Bapa, ya, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudara, Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi dia berjanji akan datang kembali. Dia akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita selama-lamanya. Syaratnya satu, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, di Yerusalem adalah tempat ibadah, tempat Ka'bah Allah di sana. Jadi artinya sekarang ini, kalau ingin penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, saudara-saudaraku, satu hal, jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Surat Ibrani pasal 10 ayat 25 jelas dikatakan, jangan ya membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Dalam ibadah kita perlu bersama-sama, ya, supaya kita dapat menikmati janji daripada Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi di Yerusalem itu, ya, karena Tuhan berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis itu ditenggelamkan, ya. Tidak lama lagi kamu akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dibaptis itu sekali lagi ditenggelamkan, saudara. Kalau kita tenggelam berarti diri kita tidak kelihatan. Kalau kita tenggelam dalam air berarti air yang kelihatan. Kalau kita tenggelam dalam kuasa Roh Kudus, pasti kuasa Roh Kudus itu yang nyata dalam kehidupan dan perjalanan kita. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Syaratnya satu, jangan tinggalkan Yerusalem, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi nanti kamu akan menerima kuasa, menerima kemampuan, menerima kekuatan, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan selanjutnya kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saudara, Tuhan akan memberikan kuasa. Ketika dia naik ke surga, ada dampak bagi murid-muridnya. Tuhan limpahkan kuasa melalui Roh Kudusnya supaya kita bisa menjadi kesaksian. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan beri kesempatan kita, ya, melalui kuasa Roh Kudusnya, kita diberikan kuasa agar kita bisa menjadi saksinya. Menjadi saksi, artinya kita menjadi
jalan untuk orang bisa percaya kepada Yesus. Ya. Nah sekarang masalahnya, dalam hal apa kita akan bersaksi? Apa yang kita saksikan, saudara? Nah, kita akan bersaksi tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Loh, kok bisa? Iya, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi tentang kerajaan Allah. Haleluya. Nah, di dalam tadi kan dikatakan kamu akan beroleh kuasa supaya kamu menjadi saksiku dan bersaksi tentang kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu bukan hanya waktu yang akan datang. Nanti setelah kita mati, kita masuk dalam kerajaan Allah. Tidak. Kerajaan Allah itu sudah kita bisa menikmati sekarang. Ya. Bisa kita nikmati sekarang. Kapan itu? Kalau kuasa Roh Kudus itu turun atas kita. Ya. Haleluya. Di dalam Matius pasal 12 ayat 28 Tuhan Yesus pernah mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepada. Jadi saudara, ketika tadi dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan. Dan kalau setan sudah terusir, maka kerajaan Allah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Oh, luar biasa. Ya, manusia gagal karena setan, saudara. Sepanjang hari dipengaruhi, sepanjang hari dirangsang oleh setan. Tetapi kalau kerajaan Allah atau kuasa daripada Allah itu kita gunakan, maka setan akan pergi dan kerajaan Allah itu akan datang. Haleluya. Nah, saudaraku, sebab itu kata Tuhan, kalau kamu berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi jelas saudara, kerajaan Allah itu bisa kita nikmati bukan waktu besok saja, tetapi sekarang ini selagi kita berada di dalam dunia, selagi kita beserta bersama dengan Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kita, kita bisa menikmati kerajaan Allah. Suatu saat dalam kitab Lukas pasal 17, Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah itu datang? Saudara, jawab Yesus, kerajaan Allah itu bukan di sana, bukan di sini, ya, tapi kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Artinya apa, saudara? Kerajaan Allah itu bisa kita nikmati sekarang ini. Ya. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kita sudah menikmati kerajaan Allah. Bukan besok. Besok itu kenyataan akhir, tapi sekarang ini kita sudah menikmati yang namanya kerajaan Allah. Ya. Nah, saudaraku, kerajaan Allah yang bagaimana ini? Ya. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah yang selagi kita nikmati sekarang ini, saudaraku, bukan persoalan makanan dan minuman. Sehingga tatkala kita bisa makan enak, bisa makan kenyang, oh kita langsung berkata, aku sudah menikmati kerajaan Allah. Belum. Bukan itu, saudara, salah. Ya, bukan hal-hal duniawi, bukan soal makanan dan minuman, bukan soal berkat ketika kita menjadi orang Kristen kemudian diberkati, dicukupkan ekonomi kita, langsung kita berkata kerajaan Allah itu sudah ada dalam hidupku. Bukan, sekali lagi bukan. Ya, bukan soal makanan dan minuman, bukan soal pesta pora di dunia ini, ya, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas ya? Tadi dikatakan kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku. Apa yang kita saksikan? Tentang kerajaan Allah ini, saudara. Ya. Tentang kerajaan Allah yang sudah mendominasi di dalam kehidupan kita. Jadi kita perhatikan kerajaan Allah itu adalah masalah kebenaran. Yang kedua, masalah damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah sukacita. Nah, itulah menjadi kesaksian dalam hidup kita. Sepanjang langkah perjalanan kita mengiring Tuhan sebelum kita masuk kerajaan Allah yang sesungguhnya, saudaraku. Kerajaan Allah yang bisa kita nikmati. Wujudnya adalah di mana kita hidup di dalam kebenaran, di mana kita hidup dengan damai sejahtera, dan juga hidup di dalam sukacita. Haleluya. Dan inilah yang kita saksikan. Kamu akan menjadi kesaksian ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu saksikan tentang bahwa kamu telah hidup di dalam kebenaran, bahwa kamu hidup dalam damai sejahtera, bahwa kamu hidup selalu ditandai dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita sekarang harus berlomba menjadi satu kesaksian. Mulai dari kandang sendiri di Yerusalem, anggota keluarga, di situ kita dapat menjadi saksi di antara keluarga yang ada. Sampai ke Yudea, tetangga bisa melihat kita kesaksian yang luar biasa. Sampai keluar kampung, mungkin keluar kota, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tuhan ingin memakai hidup kita. Jadi ketika kita memperingati kenaikan Tuhan, bukan sekedar kita tahu bahwa Tuhan Yesus pernah naik ke surga. Tidak. Dampaknya itulah yang harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Bahwa sejak Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang kita saksikan bahwa aku telah hidup di dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat kebenaran. Yang pertama kebenaran, saudaraku. Apa yang dimaksudkan kebenaran ini? Ya, dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Tuhan Yesus pernah berkata, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi saudara, kalau kita bersaksi tentang kebenaran melalui kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, ternyata hidup kita ini saudaraku, kita sudah diubah. Hidup lama kita sudah hilang. Ya. Karena kebenaran itu adalah firman. Dan firman yang bagaimana? Firman Allah yang menguduskan, yang menyucikan hidup kita. Bukan firman Allah yang enteng-enteng, ya. Ini seringkali kalau kita dengar firman Allah yang begitu menggairahkan, begitu menjanjikan, kita begitu sukacita sekali. Amin, amin. Saudara-saudara, yang miskin akan jadi kaya, yang bodoh akan jadi pintar, yang kurus bisa akan jadi gemuk, yang tidak punya mobil bisa jadi mobil. Langsung, amin. Bukan. Itu perkara duniawi, Allah juga kita tinggalkan. Ya. Tetapi kalau kita mendengar firman Allah yang menyucikan hidup kita, memang rasanya sakit, ya, digobrot, dibersihkan, dimandikan, dikuduskan. Firman Allah yang menguduskan. Jadi kalau kita bersaksi tentang kebenaran, artinya bagaimana hidup kita ini telah berubah. Hidup yang telah dikuduskan, hidup lama sudah nggak ada lagi. Ya, 2 Korintus 5 pasal 17 dikatakan di sana, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru itu muncul, terbit. Yang lama hilang. Ya. Jadi jangan terus-menerus tidak ada perubahan, ya. Nyanyian lama masih digunakan terus. Aku masih seperti yang dulu, kok tidak berubah-ubah. Saudara, mari hidup kita ini ditandai dengan kekudusan, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan,
bukan kecemaran tetapi kekudusan. Sehingga orang bisa melihat kita bisa menjadi saksi bagi mereka-mereka, ya. Oh, luar biasa orang percaya Yesus. Walaupun tetangga kiri kanan, walaupun teman-temannya berbuat cemar dan lain sebagainya, tetapi ternyata orang Kristen itu, orang yang sudah menerima Roh Kudus itu hidup bertahan di dalam kekudusan. Ya, kita jangan kemudian hidup, ya, karena kita masih di dunia, ya, jangan menyesuaikan, ya, seperti ada pepatah, ya, bahwa di kandang kambing kami mek, di kandang ayam kami berkokok, di kandang kuda kami merintih. Tidak, bukan. Walaupun di mana saja, kita harus tetap sebagaimana kita ada setelah kita dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya, saudara, hidup di dalam kekudusan. Nah, Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi tadinya enggak kudus. Sekarang kamu harus menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup ini mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, saudara. Dari cara kita berpikir, dari kata-kata perasaan, sampai tindakan kita. Kita harus dikuduskan, ya. Sama seperti Dia yang sudah memanggil kamu, ya. Karena ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, kudus bukan sebagian, tetapi seluruh hidup. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulai dari cara berpikir, merenungkan, sampai kepada tindakan. Saudara, jatuhnya manusia itu karena diawali dari cara berpikir, merenung, dan kemudian melangkah. Ketika setan, si iblis, ular itu datang kepada Hawa, yang dipengaruhi adalah pikiran dan perasaannya. Bertanyalah ular kepada Hawa. Hawa mau tanya, ya, boleh gak? Oh, silakan ular. Ya, ini mau tanya tentang firman Allah, boleh tidak dimakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Oh, boleh, kata Hawa. Boleh, cuma satu enggak? Boleh. Sebab kalau aku makan, nanti aku akan mati. Ular terteleh. Dibohongi kamu, Hawa. Coba bayangkan kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangkan kalau kamu bisa menjadi seperti Allah. Mulai berpikir, pikirannya mulai jalan, iya, karena perasaannya sudah terganggu. Nah, akhirnya tindakannya, ambillah pohon itu, dimakan dan jatuhlah di dalam dosa. Saudara, siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berikan kuasa Roh Kudus untuk mengusir setan. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Dan kerajaan Allah itu salah satunya adalah kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan dimanapun. Cara berpikir, cara berkata-kata, cara bertindak, kita berbeda. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi, tanpa kekudusan kita tidak akan pernah memandang kepada Allah. Memandang saja nggak ada kesempatan, apalagi bergaul dengan Allah. Karena Tuhan yang memanggil kita itu adalah kudus. Sebab itu marilah kita nikmati dampak dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Diberikan Roh Kudus supaya kita bisa bersaksi di mana saja kita bersaksi. Di rumah tangga kita sendiri kita sebagai saksi. Di luar rumah kita bisa menjadi saksi. Di luar kota kita bisa menjadi saksi. Dimanapun kita menjadi saksi bahwa hidupku sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tidak lagi hidup dalam kecemaran lahir dan batin. Haleluya. Dan yang kedua, damai sejahtera. Damai sejahtera. Inilah yang kita saksikan. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, menyaksikan kerajaan Allah yang bukan karena soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita. Nah, sekarang tentang damai sejahtera.
Damai sejahtera itu letaknya di hati. Ya, ya. Haleluya, damai itu tidak punya dendam pada orang lain. Tidak pernah sakit hati kepada orang lain. Tidak pernah mikir yang jelek untuk orang lain. Ya, tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Lihat tetangganya kaya, mulai sakit hati, mulai cemburu. Ya, melihat tetangganya miskin, sirik. Nah, syukurlah kau. Saudara, jadi damai sejahtera itu sudah aman, tentrem di hati ini. Tidak mikir yang aneh-aneh, tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh, tidak usah mikir istri orang, tidak usah mikir suami orang, tidak usah mikir yang macam-macam. Hati yang damai. Ya, sehingga yang terjadi dalam hidup kita bisa terlihat wajah itu berseri-seri. Ya, apapun terjadi, kesesakan terjadi, tetap dihadapi dengan damai dan sejahtera. Ya, apapun yang terjadi, saudara, damai sejahtera itu harus menjadi bagian hidup kita. Karena damai sejahtera kita ini, damai sejahtera yang berbeda. Ya, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya itu spesifik. Ada kekhususan sendiri, saudaraku. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan itu adalah damai sejahtera sendiri yang akan kuberikan. Ya. Dan apa yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu tidak usah gelisah dan jangan takut, jangan gentar. Ya. Jadi saudara, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu damai sejahtera yang berbeda, tidak sama. Bukan yang bersumber dari dunia ketika perlengkapan di rumah lengkap. Wow, hatinya tenang, sejuk. Ketika makanan cukup, hatinya sejuk. Tapi ketika istrinya datang cuma bawa sambal saja sama kecap, mulai waduh, bersungut-sungut. Ya. Tidak, saudara, ya. Apapun yang terjadi, kita makan enak, makan tidak enak, tetap itu hati damai sejahtera. Tidak gampang, ya. Tidak gampang jadi orang Kristen. Kenapa? Ketika kita hidup di dalam dunia ini, masalah banyak terjadi. Apalagi akhir-akhir ini, saudara, kita mau ke sana nggak boleh, ya, dilarang. Apa nggak gelisah hati ini? Ketemu orang, biasanya jabatan tangan, sekarang jangankan jabatan seperti orang lain saja, tapi tetap bahagia, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kedatangan keluarga senangnya setengah mati, tapi sekarang kalau keluarga datang, waduh, mulai jaga jarak. Jadi saudaraku yang kekasih, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Ya, kalau yang dari dunia itu tergantung dengan keberadaan kita di dunia. Kalau itu tidak menyakitkan, kita damai. Tapi kalau di dalam Tuhan, mungkin itu peristiwa yang menyedihkan, tetapi ternyata membuat kita harus tetap damai dan suka cita. Haleluya. Nah, saudaraku, damai sejahtera Allah yang melampaui, melewati segala akal itu, yang kiranya akan tetap memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi pikiran kita tetap damai, ayem, tentrem, ya, pikiran kita, hati kita tetap tentrem apapun yang terjadi. Sekali lagi kondisi ekonomi mungkin terganggu, tapi puji Tuhan, ya, saudaraku, hidup kita tidak tergantung dengan kekayaan ini. Orang lain berlomba-lomba karena kekurangan dan berusaha mencari kebutuhan hidupnya dengan cara yang tidak halal, ya, dengan cara korupsi dan lain sebagainya. Tapi justru Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau berdoa, Tuhan, berikanlah hari ini kami makanan kami secukupnya. Wow, kalau kita paham ini lebih luar biasa, saudara. Ya, karena cukup itu artinya tidak kurang. Ya, orang kaya bisa kurang, tapi orang yang cukup tidak akan pernah kekurangan. Ya, cukupkanlah aku. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, sekali lagi, kalau cukup itu tidak kurang. Untuk bayar sekolah anak ada, karena cukup.
untuk makan sehari-hari ada karena cukup. Orang kaya belum tentu cukup. Ya, cukupkanlah. Ya, karena hidup kita bukan tergantung dari makanan ini. Ya, dari apa yang ada di dunia, gelojo dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Kalau bisa makan enak, damai sejahteranya, saudara. Bukan. Makanan bagi perut, perut bagi makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Sebabnya kita bersyukur kita bisa memahami ini, saudara, bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dunia, dari dunia ini, saudaraku, bukan tanpa akibat, dan akibatnya adalah membentuk kehidupan kita menjadi saksi Tuhan, menyaksikan tentang kerajaan Allah yang sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan firman-Nya, dan kita memiliki hati yang damai sejahtera apapun yang terjadi. Haleluya. Dan yang ketiga, sukacita. Sukacitanya nampak di luar, saudara, ya. Dari penampilan wajah kita berseri-seri, nggak bersemangat, ya. Mas mau kemana? Nah, tidak begitu. Ya, tapi ditanya orang sopannya dijawab, puji Tuhan, mari jalan. Ya, saudara, hati yang penuh dengan sukacita itu bisa dilihat oleh orang luar. Tapi kalau hati ya mulut muncungnya itu lanjut terus begini, aduh, nggak bisa jadi kesaksian kabar sama sekali, saudara, ya. Tapi bersyukurlah kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 sampai 11 Tuhan Yesus katakan begini. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku, sukacita dari Tuhan itu ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Saudara, sukacita kita sukacita dari Tuhan, ya, bukan sukacita dari dunia ini. Ya, nyanyian kita adalah nyanyian yang dari Tuhan. Ya. Haleluya. Sukacita merasa satu hal yang indah. Haleluya. Mesti langkahku kelam, aku tidak takut bahaya. Haleluya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, orang yang diberkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan sukacita, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah bisa ada, tetapi kalau hati ini ditandai dengan sukacita, masalah itu lenyap. Haleluya. Itu sebelumnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah ya jangan lewatkan kesempatan, ya. Jangan lewatkan kesempatan. Karena ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, maka buah-buahnya harus menjadi nyata di dalam hidup kita. Ya, dan buahnya itu adalah kasih. Hati yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, sukacita. Wow. Hidup boleh berkurang, berkat boleh berkurang, tapi sukacita harus tetap ada. Damai sejahtera, hati yang ayam tentram, ya, sabar, murah hati, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang bisa melawan atau menentang hal-hal itu. Saudara, Tuhan inginkan hidup kita menjadi berkat. Ya, bukan saja kita diberkati bukan perkara rohani, bukan perkara jasmani, walaupun itu mengikut di belakang, ya. Tetapi paling penting adalah perkara-perkara rohani yang membentuk hidup kita menjadi seorang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita. Maka itulah kerajaan Allah menjadi bagian dalam hidup kita.
Sekali lagi, kerajaan Allah itu bukan kita nikmati besok saja, tetapi sekarang ini kita sudah bisa menikmatinya. Ya, sebab itu saudaraku, mari kita hargai karya-karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Sementara masih ada kesempatan, kita gunakan kesempatan ini untuk tetap menjadi saksi Tuhan. Karena banyak jiwa yang tidak atau belum dimenangkan. Mungkin kita tidak bisa berbicara, tidak bisa bersaksi dengan perkataan, tetapi dengan kerajaan Allah yang kita saksikan dalam hidup kita, hidup di dalam kekudusan oleh karena firman Allah membentuk kita, dan hidup selalu ditandai dengan damai sejahtera dan sukacita. Orang akan tertarik, ya, dia akan tertarik datang. Yakinlah. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini kita bersyukur, kita mengerti sekarang, kita tidak hanya sekedar mengingat hari kenaikan Tuhan, tetapi kita juga memandang dampaknya dari kenaikan Tuhan yang membentuk hidup kita untuk kita bersaksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, mulai dari tempat sendiri, keluarga sendiri, sampai tetangga, sampai luar kampung, luar kota, luar provinsi, sampai ke seluruh bumi. Kita menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, bukan dikerjakan dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita, itulah yang membentuk hidup kita. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada kesempatan hari ini, dan kita bisa bertemu lagi di dalam waktu-waktu yang Tuhan izinkan kita bisa bertemu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.